At Telkom University, a leading center for education in economics and business, seamlessly integrated with digital technology. Here, we prepare future leaders with top-tier programs designed to meet global challenges. The vision of School of Economic and Business is to become an international standard faculty of economics and business that excels nationally by focusing on entrepreneurship and actively utilizing digital technology in economics and business to achieve sustainable development goals that have a positive impact on the nation's economic growth in 2028. We offer a range of master's programs tailored for professionals and academics seeking to advance their careers. Master in Management, equipping you with managerial and leadership skills across various industries. Master in Management, DL, a flexible distance learning program, allowing you to study anywhere, anytime. Master in Accounting, focusing on strategic accounting and data-driven decision-making. Master in Business Administration, shaping adaptive and innovative business leaders for the digital age. For undergraduate degrees, we provide programs aligned with current industry needs. Bachelor in MBTI, developing expertise in telecommunication and informatics business management, merging business with technology. Bachelor in Accounting, preparing professional accountants with deep knowledge in financial analysis and reporting. Bachelor in Leisure Management, offering education in the management of the fast-growing tourism and leisure industry. Bachelor in Digital Business, sharpening your ability to innovate and lead in the dynamic world of digital business. Bachelor in Business Administration, integrating business theory with practical application, creating graduates ready to face global challenges. At the School of Economics and Business, Telkom University, we believe the future starts here. Join us and be part of the change towards a better world. Welcome to the School of Economics and Business at Telkom University, a leading center for education in economics and business, seamlessly integrated with digital technology. Here, we prepare future leaders with top-tier programs designed to meet global challenges. The vision of School of Economic and Business is to become an international standard faculty of economics and business that excels nationally by focusing on entrepreneurship and actively utilizing digital technology in economics and business to achieve sustainable development goals that have a positive impact on the nation's economic growth in 2028. We offer a range of master's programs tailored for professionals and academics seeking to advance their careers. Master in Management, equipping you with managerial and leadership skills across various industries. Master in Management, DL, a flexible distance learning program, allowing you to study anywhere, anytime. Master in Accounting, focusing on strategic accounting and data-driven decision-making. Master in Business Administration, shaping adaptive and innovative business leaders for the digital age. For undergraduate degrees, we provide programs aligned with current industry needs. Bachelor in MBTI, developing expertise in telecommunication and informatics business management, merging business with technology. Bachelor in Accounting, preparing professional accountants with deep knowledge in financial analysis and reporting. Bachelor in Leisure Management, offering education in the management of the fast-growing tourism and leisure industry. Bachelor in Digital Business, sharpening your ability to innovate and lead in the dynamic world of digital business. Bachelor in Business Administration, integrating business theory with practical application, creating graduates ready to face global challenges. At the School of Economics and Business, Telkom University, we believe the future starts here. Join us and be part of the change towards a better world.
Welcome to the School of Economics and Business at Telkom University, a leading center for education in economics and business, seamlessly integrated with digital technology. Here, we prepare future leaders with top-tier programs designed to meet global challenges. The vision of School of Economic and Business is to become an international standard faculty of economics and business that excels nationally by focusing on entrepreneurship and actively utilizing digital technology in economics and business to achieve sustainable development goals that have a positive impact on the nation's economic growth in 2028. We offer a range of master's programs tailored for professionals and academics seeking to advance their careers. Master in Management, equipping you with managerial and leadership skills across various industries. Master in Management, DL, a flexible distance learning program, allowing you to study anywhere, anytime. Master in Accounting, focusing on strategic accounting and data-driven decision-making. Master in Business Administration, shaping adaptive and innovative business leaders for the digital age. For undergraduate degrees, we provide programs aligned with current industry needs. Bachelor in MBTI, developing expertise in telecommunication and informatics business management, merging business with technology. Bachelor in Accounting, preparing professional accountants with deep knowledge in financial analysis and reporting. Bachelor in Leisure Management, offering education in the management of the fast-growing tourism and leisure industry. Bachelor in Digital Business, sharpening your ability to innovate and lead in the dynamic world of digital business. Bachelor in Business Administration, integrating business theory with practical application, creating graduates ready to face global challenges. At the School of Economics and Business, Telkom University, we believe the future starts here. Join us and be part of the change towards a better world. Welcome to the School of Economics and Business at Telkom University, a leading center for education in economics and business, seamlessly integrated with digital technology. Here, we prepare future leaders with top-tier programs designed to meet global challenges. The vision of School of Economic and Business is to become an international standard faculty of economics and business that excels nationally by focusing on entrepreneurship and actively utilizing digital technology in economics and business to achieve sustainable development goals that have a positive impact on the nation's economic growth in 2028. We offer a range of master's programs tailored for professionals and academics seeking to advance their careers. Master in Management, equipping you with managerial and leadership skills across various industries. Master in Management, DL, a flexible distance learning program, allowing you to study anywhere, anytime. Master in Accounting, focusing on strategic accounting and data-driven decision-making. Master in Business Administration, shaping adaptive and innovative business leaders for the digital age. For undergraduate degrees, we provide programs aligned with current industry needs. Bachelor in MBTI, developing expertise in telecommunication and informatics business management, merging business with technology. Bachelor in Accounting, preparing professional accountants with deep knowledge in financial analysis and reporting. Bachelor in Leisure Management, offering education in the management of the fast-growing tourism and leisure industry. Bachelor in Digital Business, sharpening your ability to innovate and lead in the dynamic world of digital business. Bachelor in Business Administration, integrating business theory with practical application, creating graduates ready to face global challenges. At the School of Economics and Business, Telkom University, we believe the future starts here. Join us and be part of the change towards a better world.
Baik, semuanya apakah sudah pada siap? Sudah siap, Miss. Bu. Oke, terima kasih. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Farida Titik Kristanti selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat Ibu Dr. Irni Yunita, Wakil Dekan 1. Yang terhormat Bapak Dr. Dianes Isnuwardana, Wakil Dekan 2. Yang kami cintai Ibu Dr. Nurvita Trianasari, Kaprodi S1 Bisnis Digital. Juga yang kami nantikan Ibu Alin Rosida Jumhana sebagai narasumber, serta Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah perilaku dan desain organisasi Telkom University National Campus Bandung, Surabaya, dan Purwokerto, serta anak-anakku, adik-adik kita, mahasiswa S1 Bisnis Digital yang kita banggakan. Selamat datang di webinar Digital Business Expert Class ya di BEX seri ke-6. Izin saya Ibu Didin Kristinawati pada kesempatan ini bertugas sebagai MC sekaligus moderator webinar kita hari ini. Sebelumnya mari tundukkan hati sejenak ya agar acara ini berjalan lancar dan berkah. Mari berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Silakan para hadirin semuanya merapikan posisi duduknya dengan penuh penghormatan dan hikmat. Kita ikuti lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Teh Aul, mangga dipersilakan.
University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Iya, Telkom University, kebanggaan Pertiwi. Maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Ya, selanjutnya kita simak arahan dan sekaligus pembukaan acara oleh tuan rumah Ibu Dr. Nurvita. Kepada Ibu Dr. Vita dipersilakan Ibu. Terima kasih Bu Didin. Terima kasih ya rekan-rekan semuanya sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ya atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul ya secara daring dalam rangka kuliah umum S1 Bisnis Digital di BEX Digital Business Expert Class Series. Alhamdulillah bisa berkumpul walaupun secara daring dari Telkom University Purwokerto, Telkom University Bandung, serta Telkom University Surabaya. Perkenalkan, saya Nurvita Tranasari. Dalam hal ini akan membuka acara di mana kegiatan hari ini akan dihadiri oleh Bapak Ibu dosen dan juga para mahasiswa dari seluruh Telkom University ya di TUNC, khususnya di Prodi Bisnis Digital serta dari universitas lain yang mungkin bergabung ya pada acara kali ini. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah ya kita akan mendapatkan wawasan luar biasa ini adik-adik ya, dan juga rekan-rekan dosen juga dari Ibu Alin Rosida Jumhana, seorang CEO of Better and CO. Jadi beliau ini akan membahas tema Building Effective Teams in the Digital Era, Leading with Power and Collaboration, yang tentunya akan memberikan banyak insight ya dalam dunia bisnis digital dan juga teknologi. Diskusi ini akan dipandu oleh moderator kebanggaan kita, Ibu Didin Kristinawati, selaku dosen dan juga peneliti ya di S1 Bisnis Digital di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University, yang tentunya akan membantu kita ya mendalami lebih jauh wawasan dan narasumber kita pada hari ini. Nanti mohon kepada adik-adik dan rekan-rekan sekalian kalau akan bertanya silakan ya. Mungkin kita bisa berkumpul dan kita bisa berdiskusi ya. Tentunya hal-hal yang berkaitan dengan materi kuliah umum pada hari ini. Kami berharap dari Bisnis Digital Bandung sesi ini dapat memberikan manfaat besar ya serta membuka perspektif baru bagi kita semua dalam memahami tantangan dan tentunya juga peluang di industri digital. Sekian dari saya, mohon maaf ya apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa Wah, berlama-lama, Waalaikumsalam mari kita warahmatullahi mulai acara ini kepada moderator Bu Didin. Kami silakan. terima kasih Bu Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta semuanya ya, mohon membuka kameranya karena Teh Aul akan memotret kita. Ya, mangga Teh Aul untuk mengomando. Baik, Ibu, mohon untuk membuka kameranya ya, teman-teman semua. Izin untuk foto. Slide pertama, satu, dua, tiga. Kemudian untuk slide kedua, satu, dua, tiga.
Baik, untuk selanjutnya slide ketiga. Satu, dua, tiga. Lanjut untuk slide keempat. Satu, dua, tiga. Baik, sudah Bu Didin, terima kasih. Terima kasih Taul. Iya, teman-teman semuanya ya, sebelum kepada acara, barangkali Taul bisa tayangkan CV dari pemateri yang sudah kita tunggu-tunggu ya. Dengan penuh rasa hormat, saya coba perkenalkan ya narasumber kita yang CV-nya sangat panjang yang menunjukkan pengalaman ya, ilmu yang sangat banyak. Ibu Alin Rosida Jumhana, ini CEO Better Co, serta pakar strategic HR, serta culture dan agile leadership. Pada kesempatan ini beliau akan berbagi dengan kita ya tentang bagaimana sih membangun tim yang efektif itu. Kalau di kelas kita kan pelajari teori ya dari mulai formasi tim, kemudian siklus tim gitu ya dan seterusnya dan sebagainya. Serta kita juga belajar power and politics ya. Nah, kali ini kita akan sesuai dengan di BEX ya, kita akan mendatangkan profesional begitu ya. Jadi bagaimana nanti Bu Alin akan berbagi wawasan bagaimana sih memimpin dengan kekuatan yang memberdayakan yang kolaboratif gitu ya, yang bermakna terutama di era digital sekarang ini. Nah, kita lihat ya, saya coba ringkas ya CV-nya Bu Alin ya. Nanti kalau dibacakan bisa 3 jam sendiri nih Bu Vita, saking ininya beliau ya, saking moncer lah bahasa gaulnya anak sekarang. Ibu Alin Rosida Jumhana ini sebenarnya kakak kakak kelas Budidin ya, kakak tingkat dulu di ITB. Beliau beda jurusan ya. Jadi kita besarnya engineering tapi terus belok ke manajemen ya, Bu Alin ya. Iya. Kalau Bu Alin teknik elektro, saya teknik informatika. Beliau udah 23 tahun berpengalaman sebagai konsultan ya, konsultan manajemen. Kemudian beliau CEO dan co-founder Better Co. Itu apa namanya? Perusahaan consulting beliau. Juga founder ada namanya komunitas Agile HR Indonesia ya. Itu beliau yang founder. Kemudian di antaranya saya cuplik mungkin ya pengalaman beliau yang pernah menjadi konsultan Korn Ferry Hay Group. Nah, ada yang pernah tahu itu nama-nama besar di dunia consulting. Nanti mungkin adik-adik semua ini akan berlomba-lomba gitu ya, melamar ke sana. Kemudian beliau S1-nya Electrical Engineering ITB, S2-nya Magister Manajemen Prastia Mulia. Punya puluhan sertifikasi profesional ya di bidang HR, OD, Agile, Kanban ya, Design Thinking, OKR dan sebagainya. Dan proyek yang beliau tangani besar-besar ya, teman-teman semuanya ada dari Astra, Gojek Tokopedia, Pertamina, PLN, Telkom Group gitu ya, Paragon, banking dan lain sebagainya. Dan saat ini beliau pun masih punya waktu untuk sebagai pembicara ya di berbagai forum baik university, profesional dan lain sebagainya. Nah, tanpa berpanjang lagi, kami persilahkan buat Bu Alin ya untuk berbagi sebanyak-banyaknya buat kita semua hari ini. Mangga Bu Alin dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Waalaikumsalam. Tat, terima kasih Ibu Didin, terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan mengundang saya nih ke acara yang luar biasa ini dan juga terima kasih kepada teman-teman dari Surabaya, Bandung, Purwokerto yang sudah dengan antusias hadir di pagi hari ini ya secara online ya. Terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kita bakal banyak ngobrol-ngobrol nih. Saya bilangnya ngobrol-ngobrol aja ya teman-teman, bukan pure lecturing gitu ya. Jadi nanti saya sangat senang kalau misalnya teman-teman yang ada di ruangan ini untuk bisa ikut berkontribusi, terus memberikan pendapat dan seterusnya gitu ya. Oke, terima kasih atas perkenalannya yang luar biasa juga. Saya nggak mau panjang-panjang, saya pengen ngajak teman-teman nonton dulu satu video ini, boleh? Bu Didin, bisa langsung saya share videonya kah? Siap, mangga Teh Alin.
Ya, terima kasih. Bentar ya. Oke. There has never been a bigger force for change than technology. It changes absolutely everything about the way we live, the way we get around, the way we eat, even the way we talk to each other.
Ya, itu dia tadi ya. Jadi kita sedang bergerak ke arah dunia yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Zaman saya sama Bu Didin kuliah, kita nggak pernah kebayang chat yang namanya AI itu di tangan ya Bu Didin ya. Dulu kayaknya kita belajar neural network itu kayak susah banget dan harus pakai komputer yang luar biasa, kuliahnya juga susah dan nggak kebayang gitu jadinya bagaimana. Sekarang tiba-tiba ChatGPT udah ada di tangan kita tinggal tanya-tanya aja sama dia gitu. Menarik sekali tadi ada statement bahwa kita itu sekarang sedang mendidik anak-anak kita untuk pekerjaan yang bahkan belum ketika dia lulus mungkin pekerjaannya itu baru akan tercipta ya. Mereka akan menggunakan teknologi, kita mengajarkan mereka menggunakan teknologi yang hari ini bahkan teknologinya belum ada. Dan kita lagi ngajarin teman-teman ini untuk solving the problem yang bahkan problemnya belum tercipta juga gitu ya. Jadi luar biasa kecepatan dunia ini ya teman-teman. Dan kalau misalnya bicara mengenai kecepatan dunia tersebut kayaknya susah ya teman-teman kalau kita mau jalan sendirian. Makanya ketika dunia ini bergerak semakin cepat itu ya teman-teman nggak bisa jalan sendirian karena pada akhirnya bukan siapa yang jalan paling cepat tapi siapa yang jalan paling jauh dan untuk bisa berjalan lebih jauh itu kita perlu tim. Makanya hari ini kita akan banyak membahas tentang tim, teamwork dan leadership di dalam tim. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah tadi teman-teman lihat ya ada di video itu. Mungkin ada yang mau share insight dulu nggak? Kalau teman-teman sendiri insightnya apa sih yang teman-teman dapat dari video tadi? Boleh loh di kolom chat boleh kalau ada yang mau Ya, raise. saya Miss ya. Jadi Boleh. ya, Ya. jadi yang di video tadi ya, memang yang pertama 2,4 sekitar 2,4 billion ya user visits ChatGPT. Jadi kan per bulan saja sudah berapa tuh orang-orang itu dari dan negara tertinggi di sini adalah USA, India, and Brazil. Facebook juga, Instagram juga, TikTok juga, dan uh, semuanya tuh intinya tuh ya, semua tuh sudah jadi pekerjaan kita beberapa tuh sudah ada yang tergantikan dengan teknologi, dengan robot, bahkan robot. Jadi beberapa pekerjaan mungkin tidak no longer need man, ya, but technology has will be change us to in the future. Keren. Thank you banget Mas Konan atas insight-nya. Mungkin ada satu orang lagi yang mau sharing apa sih insight yang didapat dari video tadi? Silahkan. Ada yang mau sharing? Boleh loh, open mic langsung boleh ya Bu Didin ya? Silakan ada yang mau Silakan. atau mau ketik di kolom komen juga boleh, silakan. Kalau misalnya susah, misalnya open mic, aku ketik aja, silakan ya. Oke, kalau nggak ada, saya akan move to the deck gitu ya, sebentar ya. Oke. Oke, teman-teman tadi kan udah kita bahas sedikit ya bahwa kayaknya kalau kita mau berjalan lebih jauh itu sulit untuk berjalan sendirian. Kalau kita mau berjalan lebih jauh, kita perlu berjalan barengan nih. Nah, jalan bareng-bareng ini kan ada banyak tipe ya. Ada bisa jadi jalan bareng-bareng di Simpang Dago, jadinya gerombolan aja gitu ya. Ada juga dalam sebuah grup ada sebuah tim. Ada yang tahu nggak bedanya grup sama tim itu apa sih? Boleh loh share ini pendapatnya, silakan. Yuk. Kalau grup itu belum tentu tim. Kalau tim boleh jadi grup. Karena Ah, gini, kalau grup itu kita kelompok ya, kelompok, tapi belum belum tentu kita boleh bekerja sama. Tapi kalau tim itu sudah pasti kita satu tim, kita bisa face itu apa face the problem bersama-sama gitu ya. wah, nggak mendekati benar. Tapi boleh kalau ada yang mau sharing lagi. Teman-teman, encourage teman-teman untuk open mic loh. Tadi lihat ya, 28% top kids di India itu yang paling pinternya di India itu lebih banyak dari total populasi anak-anak di Amerika Utara. Gitu ya. Jadi akan mengalahkan Amerika Utara karena 28% paling pinternya aja tuh itu mengalahkan jumlah anak-anak di Amerika Utara. Dan teman-teman nanti kalau masuk ke industri ketemu sama orang India, teman-teman nggak bisa tuh kalau nggak ngomong teman-teman ya. Salah satu kelemahan orang Indonesia
Indonesia, di banyak perusahaan, di banyak tempat orang Indonesia tuh pinter, tapi takut untuk ngomong. Yuk, mumpung kita masih di kampus nih ya, masih di kampus, masih belajar. Tahu nggak luxury-nya jadi mahasiswa itu apa? Jadi mahasiswa tuh masih boleh kelihatan bego gitu ya. Kalau nanti udah di dunia kerja, gimana sih udah lulus kok nggak ngerti. Jadi please jangan gengsi, jangan jaim, jangan malu. Di sini no jaim jaim club. Jadi kalau salah itu wajar. Namanya juga mahasiswa, namanya juga masih belajar gitu ya. Open mic aja ya. Belajar nanti di dunia kerja lebih keras lagi. Ini saya mau cerita ya. Kalau sama orang India itu, jadi kita baru bisa ngomong pas dia lagi tarik nafas. Kalau enggak dia ngomong terus tuh, nggak berhenti berhenti teman-teman ya. Jadi ingat ya tadi ya Chinese, India dan mereka kebanyakan engineer pinter-pinter. Nanti teman-teman nggak dapat ruang. Walaupun teman-teman pinter tapi nggak bisa mengungkapkan pendapat, nggak terbiasa gitu ya, itu akan sulit gitu. Mas Konan tadi udah hampir benar. Ada lagi mungkin teman-teman yang punya pendapat berbeda atau mau menambahkan apa yang disampaikan Mas Konan? Silakan. Saya Ibu, izin. Banget siapa nih namanya? Namanya Kizita Yosanda Sihite dari Purwokerto. Wih, mantap. Gimana, Kizina? Kizita. Jadi kalau misalkan perbedaan grup sama tim itu, biasanya grup itu dianya tuh lebih umum, tapi kalau misalkan tim dianya tuh ada tujuannya. Ah, itu hampir-hampir betul. Oke, kita lihat aja ya secara definisi apa sih? Kalau grup tadi ya benar tuh kata teman-teman tadi itu adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik atau minat. Jadi sama-sama ekskul nih ya, ayo kita daftar ekskul ini. Belum tentu jadi tim kan, masih grup ekskul aja. Tapi mereka tidak saling bergantung satu sama lain. Karena sebenarnya mereka nggak punya satu tujuan bersama. Jadi tujuannya beda-beda. Ada yang masuk ke ekskul paduan suara, emang mau belajar nyanyi. Ada yang ikut ekskul paduan suara karena mungkin temennya, sahabatnya ikut. Ada yang ikut ekskul paduan suara karena tujuannya ada kakak kelas yang ganteng nih. Jadi aku daftar gitu. Nah ya, ada beda-beda. Jadi tujuannya beda-beda. Mereka tidak saling ada ketergantungan. Oleh karena itu kalau di dalam grup itu sebenarnya masing-masing orang bekerja secara independen, tapi benang merahnya ada kesamaan minat atau karakteristik. Sementara kalau di dalam tim itu mereka punya tujuan kolektif. Jadi tujuannya satu. Yuk kita bikin yuk misalnya tim bola. Tujuannya ya ngegolin ke gawang lawan ya. Jadi ini tim kita mesti ngalahin tim lawan gitu ya. Kemudian juga misalnya tim cerdas cermat, ayo kita mau ngapain nih? Atau misalnya ada eh, tim tugas kelompok gitu, ingin menyelesaikan tugas kelompok dengan sebaik-baiknya. Jadi yang berbeda adalah ada tujuan kolektif, yang satu nggak punya tujuan kolektif. Akibat dari adanya tujuan kolektif ini, mereka jadi saling bergantung. Kan kalau nggak punya tujuan kolektif, saling lepas ya. Jadi karena ada tujuan kolektif, mereka jadi ada dependensi satu sama lain gitu ya. Oleh karena itu, karena ada dependensi, itu harus ada kolaborasi di dalam tim gitu teman-teman. Kalau di dalam grup mungkin oh ya udahlah ya, gue dengan cara gue, lo dengan cara lo, terserah deh gitu ya. Tapi kalau di dalam tim karena aduh ini kita mesti mencapai ini bersama nih. Kalau dianya keras, akunya keras nanti nggak dapet nih. Kalau dianya alfa, akunya alfa, kayaknya nggak bisa nih ada dua harimau di atas satu gunung misalnya kayak gitu ya, perumpamaan-perumpamaannya. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung raise hand aja ya, teman-teman ya. Atau punya pendapat berbeda, silahkan. Nah, itu adalah bedanya grup sama tim. Nah, apa sih yang menjadi fondasi tim di dunia digital saat ini? Kenapa berbeda ya di dunia digital saat ini? Karena dunia digital hari ini tuh kan kita nggak lagi semuanya mengharuskan tatap muka. Kita banyak yang bekerja secara remote gitu ya. Tapi tetap harus ada sesuatu yang mengikat kita bersama gitu. Nah, supaya tim ini menjadi efektif di dunia digital, maka kita harus punya 3 fondasi dasar ini. Apa saja fondasinya? Yang pertama adalah shared purpose. Ada yang tahu shared purpose apa? Tadi udah sempat disinggung. Ya, jadi kita sharing tujuan kita apa? What is our purpose? Yes, betul. Jadi kita punya satu tujuan bersama ingin mencapai sesuatu goal bersama gitu ya. Kalau misalnya nggak punya shared purpose, pasti udah pencar. Yang kedua adalah fondasi tim di dunia digital itu adanya clear roles and responsibility.
atau clear roles and accountability. Ada yang ngerti maksudnya apa nih clear roles and accountability? Ya, peran yang jelas lah ya intinya tuh, dan bisa bertanggung jawab. Nah, betul. Clear roles and accountability itu who does what by when. Oke, kita bagi-bagi tugas yuk. Misalnya, ayo kita mau road trip nih dari Bandung mau ke Surabaya. Siapa yang nyetir, siapa yang baca peta, siapa yang bertugas untuk ngumpulin logistik, siapa yang mesti booking hotel gitu ya. Itu namanya clear roles and accountability. Jadi harus jelas pembagian tugasnya. Kita punya satu tujuan bersama, ada yang namanya bekerja bersama, ada yang namanya kerjasama, ada yang namanya bekerja bersama-sama. Kalau bekerja bersama-sama tuh satu pekerjaan dikeroyok rame-rame. Tapi kan kita nggak mungkin ya melakukan hal seperti itu terus-menerus dan itu sangat tidak efisien sebenarnya ya. Misalnya kita mau dari Bandung ke Surabaya, kita road trip yuk, kan nggak mungkin, oh ya gue yang nyetir deh semuanya. Atau misalnya mau bikin eh, band gitu ya, oh ya udah aku drummer ya udah semuanya jadi drummer, nggak bisa gitu, harus ada pembagian tugas dan tanggung jawab dan itu harus jelas siapa ngapain dan harus dikerjainnya kapan dengan kualitas output seperti apa. Who does what by when? Clear roles and accountability gitu. Dan yang terakhir, tim ini karena di dunia digital ini barangkali ada yang nggak bisa tatap muka terus-menerus, bahkan selamanya gitu ya, itu sudah sangat biasa di dunia kerja. Nanti teman-teman kerjanya di Indonesia, punya bosnya di Amerika, punya timnya di India, punya partner yang lain di Hong Kong. Nah, itu sudah sangat wajar gitu ya, sudah sangat umum gitu hal tersebut terjadi. Tapi kita harus menggarap satu klien bersama di Afrika Selatan misalnya gitu. Ya udah, kita harus ada mutual trust dan agility. Jadi artinya mutual trust itu kita percaya nih dengan capability dari masing-masing pihak, dengan tanggung jawab mereka, kemudian juga kita punya kelenturan untuk saling menyesuaikan, baik itu dari cara kerja maupun juga dari apa namanya proses kerjanya seperti itu ya. Jadi fondasi tim di dunia digital ini sudah sedikit bergeser dari sekedar tim yang ada di dunia nyata gitu, karena bisa jadi kolaborasi nyata dan maya atau maya dan maya gitu semuanya ya. Di sini ada yang namanya maya, nggak ada ya. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, makanya ini yang akan jadi fondasi tim di dunia digital. Sebentar. Oke, kemudian, nah ini adalah beberapa tim di digital era. Satu, ada tim itu namanya functional team. Functional team itu biasanya sudah dibagi-bagi by fungsinya masing-masing. Misalnya ya, oh ada fungsi kalau di organisasi korporasi nih ya, oh ada fungsi HC, Human Capital, ada fungsi IT, ada fungsi sales, ada fungsi marketing, ada fungsi produksi, ada fungsi legal, ada fungsi audit. Nah, itu namanya ada fungsi-fungsi masing-masing gitu ya. Mungkin kalau di teman-teman ada yang di organisasi, misalnya ada yang tugas functionnya untuk pencari dana, misalnya ya kalau di kepanitiaan, oh ini tim dana, di sini tim peralatan, di sini tim acara, dan seterusnya gitu ya. Nah, biasanya functional team itu kalau tadi ya misalnya ada tim IT, tim data analis, kemudian tim human capital, tim sales gitu ya. Biasanya supaya tim functional team ini sangat efektif, ini mereka harus punya skill dan capability yang mumpuni. Jadi tajam gitu ya. Orang-orangnya itu memiliki keahlian yang dalam sehingga cocok untuk pekerjaan yang spesialisasi ataupun rutin. Kelebihannya di dalam tim ini, keahlian orang-orang itu biasanya semakin lama semakin dalam gitu. Jadi makin lama makin jago nih orang-orang. Nah, biasanya kalau sampai middle managerial, kalau nanti teman-teman masuk bekerja ya sampai middle managerial, itu biasanya keahlian teknis ini masih akan sangat-sangat dibutuhkan. Jadi teman-teman mungkin nanti masuk kerja, masuknya dari level staff atau officer, terus masuk jadi team leader, itu masih harus sangat technical skillnya harus sangat dituntut tuh ya. Kemudian nanti jadi supervisor masih technical skillnya sangat dituntut sampai dengan manager. Manager ini baru mulai sedikit masuk manajerial tapi di ranah skill masing-masing. Jadi makanya suka munculnya manajer IT, manajer
rekrutmen, manajer HRIS, manajer apa gitu ya. Itu tuh masih biasanya dibagi berdasarkan gabungan function, tapi sudah memasukkan sedikit fungsi manajerial di situ ya. Nah, kurangnya biasanya kekurangan ini kalau ini diteruskan terus ke atas ya akan menjadi terlalu spesialisasi, koordinasi lintas fungsi ini menjadi kurang nih teman-teman kalau timnya kita keep fungsional terus dari bawah ke atas gitu ya. Jadi biasanya kita sebutnya itu silo. Jadi orang asik sendiri dengan POV masing-masing. Semuanya sudut pandangnya yang orang produk lihatnya dari POV produk, orang marketing lihatnya dari POV marketing, tapi nggak mau ngobrolan gitu ya. Nah itu functional team. Yang kedua itu cross function team. Nah, namanya cross function ya, berarti si function ini udah mulai dikawinkan, digabungkan gitu ya. Nah, biasanya cross functional team itu akan hadir di beberapa project atau di eh, di level tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ya kita pas fungsinya udah masih silo nih, masih kebelah-belah berdasarkan spesialisasi masing-masing. Ada IT support, ada data analis, ada tim produk, ada tim desain gitu ya. Nah, ketika kita bilang bahwa kayaknya kita mesti menciptakan sebuah layanan baru ya untuk pelanggan. Misalnya harus ada digital banking gitu ya, dengan fitur A, B, C, D, F, G gitu ya. Nah, itu tuh nggak bisa tuh cuman satu, udah tim produk aja yang ngerjain. Nggak bisa tuh teman-teman. Harus dengan pendekatan cross function team. Kenapa? Karena nanti tim marketing dan tim sales harus mencari data dari lapangan, dari market, apa sih pain point dari customer gitu ya, pain point dari orang-orang dengan digital bank yang ada saat ini apa yang belum terlayani. Kan sudah ada Genius, sudah ada apa Digibank misalnya ya kalau teman-teman familiar dengan digital banking gitu ya. Terus sudah ada lagi sekarang udah macam-macam Aladdin dan seterusnya gitu ya. Eh, Nanti tim marketing sama tim sales tuh akan survei ke lapangan, mencari suara customer. Surveinya bukan pakai kertas aja ya, jangan di kalau di dunia produk yang beneran tuh jangan bayangkan bahwa survei itu nyebarin kuesioner. Enggak, justru mereka harus pura-pura jadi customer, pura-pura datang ke cabang, terus ngobrol sama customer dan seterusnya. Nah, kemudian mereka mencari apa ya yang menurut customer yang ada tuh, oh Aladdin kurangnya ini, oh Genius kurangnya ini, oh Digibank kurangnya ini, oh yang belum terlayani tuh ini loh. Yuk kita balik lagi. Lalu dia balik lagi tuh ke cross function timnya tadi. Ini loh kita udah nemuin. Oke, nanti dihitung sama tim komersial. Wah, kalau produknya kayak gitu nggak balik modal kita. Wah, gimana ya biar kita bisa serving customer needs tapi tetap balik modal misalnya gitu ya. Habis gitu dihitung lagi, digoreng lagi, dimasak lagi barengan sama tim produk. Habis gitu nanti, oh iya, masuk ke finance tuh, ke finance. Finance, tolong hitungin dong. Ini harusnya produk ini HPP-nya tuh jadi berapa dan harga jualnya di berapa sih? Bisa nggak ya kita kasih free dulu aja selama 1 tahun pertama? Nanti kata finance, wah nggak bisa. Kalau free 1 tahun pertama kita boncos nih, berdarah-darah nih pasti. Kita paling bisa kasih free 3 bulan pertama. Oke, barulah kita launchingnya sama tim marketing. Jadi gitu ya teman-teman ya. Cross function itu bekerja biasanya ketika mau membuat solusi yang memang membutuhkan keahlian berbeda-beda. Jadi ada cross functional team. Yang berikutnya tipikal di digital era itu adalah virtual team. Timnya itu tersebar di lokasi berbeda-beda gitu. Ini banyak banget kalau di startup ya. Ada yang kantor Jakarta, kantor Malang, kantor Jambi, kantor India, kantor Singapura, macam-macam. Nah, ini sangat umum. Kelebihannya memang kalau dari sisi bisnis, dari sisi, karena di sini kan yang saya pahami teman-teman dari digital bisnis ya, artinya ada kombinasi antara teknologi dan bisnis juga ya, makanya saya kasih contoh-contohnya agak combine gitu antara digital dan bisnisnya. Nah biasanya ini secara biaya lebih hemat karena teman-teman nggak harus sewa kantor, sewa gedung, dan kemudian juga lebih fleksibel. Kenapa lebih fleksibel? Kalau lagi di di Jakarta lagi malam, di India lagi siang nih. Oke, jadi produksi tuh bisa kayak jalan 24 jam gitu, kayak lain produksi jalan 24 jam. Jadi kalau buat para
apa ya, pengusaha kapitalis dalam tanda kutip gitu ya. Ini tuh merupakan penghematan buat mereka. Nah, kekurangannya pasti ada, yaitu resiko miskomunikasi dan kehilangan rasa kebersamaan. Makanya sekarang kalau di dunia kerja gitu, salah satu tantangan dari tim HC Human Capital itu adalah bagaimana menjaga engagement orang-orang meskipun bekerjanya tersebar, kemudian sudahlah tersebar, kadang di satu kota pun mereka kerjanya nggak work from office tapi work from anywhere gitu ya. Jadi engagementnya tuh jadi nggak ada gitu, loyalitas sama tim nggak ada, loyalitas sama company nggak ada. Nah itu menjadi tantangan untuk human capital. Oleh karena itu, di banyak company, WFH atau WFA itu sudah semakin jarang diberlakukan. Walaupun teknologinya ada, WFO tetap apa ya, diwajibkan dan bahkan proporsinya lebih banyak, bahkan udah 100%. Jadi kalau teman-teman tanya, tiket.com udah WFO. Kemudian ya beberapa yang lain sudah hybridnya tuh kayak misalnya Doku kayaknya udah WFO semua ya. Jadi even di startup pun sudah banyak yang 100% WFO. Kalaupun campuran tuh hybrid ya sedikit lah porsi hybrid ya gitu, virtual team ya. Kemudian yang terakhir adalah agile team. Di sini timnya biasanya sebenarnya agile team itu how we work ya. Agile team itu cara kerja. Jadi si cross functional team biasanya bekerja dengan cara agile gitu. Contoh agile team ini kalau teman-teman belajar ada yang namanya Spotify model, itu nanti ada squad-nya, ada guild-nya dan seterusnya. Kecepatannya ini yang menarik adalah kalau di agile team ada pola kerja yang sangat teratur. Jadi sebenarnya meskipun dia dikatakan agile, tapi agile itu punya disiplin yang sangat kuat. Ada ritual yang harus diikuti, ada artifak-artifak yang wajib untuk diisi, kemudian juga ada apa namanya, ada aspek-aspek yang memang tidak boleh dilanggar gitu. Agile team itu flexibility with apa disiplin gitu. Mungkin di sini ada yang mau sharing dulu atau pengen nanya dulu, boleh loh teman-teman. Nah, terkait dengan tadi ya apa tuh WFH, WFO dan WFA itu ya. Sebenarnya gini, kita tuh kan mahasiswa era Gen Z, di era Gen Z ini kan kita lebih mementingkan apa ya, WFH dan WFA lah. Tapi uh, WFO ini apakah masih penting? Ya, apakah masih penting? Karena apa? Karena ya sementara kita sendiri juga membutuhkan flexibility. Ya, kita bisa minimal WFH dan juga WFA atau bahkan WFC, work from cafe, cafeteria ya, cafeteria. Nah, apa urgensi dari WFO tersebut, WFO sendiri dan kenapa tuh masih harus dan apakah perlu lah tuh, apakah perlu diberlakukan juga WFO itu? Oke. Uh, ini saya sharing dari pengalaman saya sebagai praktisi, kemudian ketemu sama banyak orang HR ya, saya ketemu banyak dengan tech leaders juga gitu ya. WFO itu tadi di satu sisi Gen Z katanya pengen flexibility, itu kan kepengennya Gen Z. Nah ini yang teman-teman nanti akan masuk dunia kerja harus pahami bahwa nanti balik lagi ya, yang namanya kita bekerja bersama-sama itu ada banyak kepentingan. Kalau teman-teman ada mata kuliah sistem thinking mungkin di situ bisa dipelajari ya. Artinya kita sebagai tenaga kerja itu bukan sebuah organisme yang terisolasi, tidak terinterferensi oleh pihak lain. Justru kita sangat bergantung pada, nanti akan belajar di belakang ya. Kan kita lagi nyari kerja, tentu kita harus menyesuaikan dengan pemberi kerja. Nah, pemberi kerja itu perusahaan. Perusahaan sekarang memiliki preferensi WFO gitu. Kenapa itu? Apakah itu masih dianggap penting? Iya, betul Mas, masih sangat dianggap penting. Kenapa? Karena satu WFH atau WFA, apalagi jika diberlakukan pada tim yang masih sangat junior, itu sulit. Kenapa? Karena capability-nya belum sama. Jadi untuk bisa membangun capability dengan cepat itu kalau sebelah-sebelahan itu cepat tektokan ngobrolnya. Koordinasi pun sebenarnya WFO dalam satu tempat itu lebih cepat. Kemudian yang ketiga maturity. Maturity bukan sekedar technical aspek ya. Tadi teman-teman tadi mungkin saya cerita sedikit di functional team gitu ya.
Kalau misalnya teman-teman pengen nyampe atas, itu nggak cukup keahlian dari sisi teknikal aja. Makanya saya bilang, di bawah technical skill akan sangat diperlukan, tapi up to certain level, teman-teman nggak cukup modalnya hanya jago teknis aja. Teman-teman harus jago manajerial. Misalnya sampai level manajer, teman-teman harus jago, harus udah punya keterampilan manajerial. Yang namanya keterampilan manajerial itu adalah memanage orang. Bagaimana kita punya keterampilan memanage orang kalau kita sendiri jarang berinteraksi dengan orang, khususnya orang yang ada di kantor, karena kan posisi manajerial itu ada di kantor kita. Kita nggak tahu gimana cara managing stakeholders. Oh, ini kalau orang ini punya preferensi apa dan kemudian oh orang ini marah. Kalau kita ketemu langsung kan kita merasakan ya, oh ekspresi wajahnya berubah, kemudian nada bicaranya berubah, bahkan kita lihat nih tangannya gemeter, kayaknya dia marah nih, gitu. Jadi gitu ya teman-teman, WFO itu justru mendorong teman-teman menjadi more human kalau menurut pendapat banyak praktisi human capital di tech industry gitu ya. Karena tadi ya, kalau misalnya cuma nganderin teknikal aja, teman-teman akan diganti sama teknologi, sama AI, sama apapun teknologi yang akan datang ya. Justru human touch itu yang membedakan kita sama mesin, sama teknologi. Human touch nggak akan terasa kalau kita nggak ketemu sama human yang lain, khususnya di kantor. Kita mesti tahu nih, feelingnya, oh bos gua tuh kayak gini orangnya. Oh kalau ketemu langsung rasanya seperti ini. Ketemu langsung sama ketemu di layar itu totally different Iya. gitu teman-teman. Ya, kebayang ya Ya, kan? ya tapi masalahnya gini ya, kalau misalkan tuh WF Hmm, WFH itu kan kita juga memikirkan biaya transportnya. Nah, kita transportnya aja sudah mahal. Misalkan kita naik, kalau di tempat saya ada BRT Surabaya Bus. Nah, itu ya kita juga mahal. Mungkin mungkin kalau komuter lain, kalau di tempat saya ada komuter lain Surabaya Pasuruan dan sebagainya, itu kan juga berapa sudah sekali jalan. Nah, itu baru sekali jalan. Kalau pulang pergi berapa? Nah, itu. Nah, dan kemudian juga eh, kalau kita naik kendaraan pribadi sendiri, nah itu bensinnya saja sudah berapa gitu dan sebagainya. ya, ya. Nanti itu bicaranya udah next step ya Mas ya tentang apa biaya dan seterusnya itu menjadi sangat subjektif bagi masing-masing. Mungkin teman-teman karena gini, ketika post COVID itu orang-orang yang baru masuk dunia kerja pasca COVID itu benchmarknya kerja nggak keluar ongkos. Kalau buat kami tahu dari awal konsekuensi kerja tuh pasti ada ongkos pergi ke kantor gitu ya gitu. Jadi sampai tahun 2018 setting orang bekerja itu adalah ini sudah harus including ongkos saya ke kantor gitu. Jadi nggak membandingkan, oh enakan di rumah ya nggak ada ongkos. Jadi momen nggak ada ongkos itu adalah momen jackpot aja selama 3 tahun kita COVID gitu sih. Ya, tapi mungkin saya coba lanjut dulu ya teman-teman karena bicara mengenai ongkos dan seterusnya itu menjadi sangat teknikal dan sangat bergantung pada masing-masing pribadi. Jadi bahkan kalau di banyak tempat orang bela-belain pindah ya untuk pekerjaan impiannya kan seperti itu ya. Oke, saya izin next dulu ya. Teman-teman yang lain boleh kalau ada yang mau komen loh. Ya, tadi ingat, nanti kalau udah lulus masuk multinational company atau bikin startup sendiri, ketemu sama venture capital harus ngajuin pitch deck gitu ya. Nggak bisa kalau nggak dilatih dari sekarang. Jadi jangan malu-malu ya. Oke, tirulah Mas Konan tadi yang penuh antusiasme untuk bertanya dan berkomentar. Bagus banget. Oke, ini adalah tipe-tipe tim di digital era. Nah, nih, kalau misalnya teman-teman nanti punya startup, kira-kira pengen kebayangnya timnya yang mana nih? Yang fungsional, cross function, kemudian virtual, atau yang agile team, atau gimana? Boleh loh, silakan ketik di chat room. Jangan-jangan nih nggak ada yang dengerin nih. Apa semuanya lagi pada ngapain nih? Halo? Halo? Teman-teman? Ayo silakan semuanya berpartisipasi. Kan, kalau teman-teman punya startup nanti, misalnya bikin startup, atau teman-teman kerja nanti pengennya kerja di yang mana sih? Boleh loh diketik di chat room. Yuk,
Jangan-jangan yang hadir cuman Mas Konan sama Mas Pandu nih. Jangan-jangan ya. Atau mungkin teman-teman, nah ini nih ada dari Mbak Zafia. Halo Kak, dipanggilnya Mbak Primalda, Mbak Zafia, Mbak Islami, boleh? Mau open mic boleh loh Mbak. Oke, Mas Konan lagi juga boleh kalau mau jawab, Mas. Mas Konan kalau mau punya startup, kira-kira bakal managing timnya kayak gimana tuh? Mau Yang yang tadi ada function, kategori fungsional, terus apa lagi tadi? Fungsional, terus functional, bedanya apa itu ya? cross function, Oh, virtual, iya, agile. itu yang sama di bidang dan spesialis di dalam. eh Kecil cross fungsional baru bikin kerja baru. Nah, koordinasi. Oh, karena ya itu koordinasi karena tim. Terus ada satu model tim di Spotify cepat beradaptasi. Kalau kalau saya sih Oke, kurang-kurang bisa beradaptasi sih. Jadi agile tim ini saya masih belum lah. Kalau mungkin kalau cross fungsional ini dari fungsi berbeda bergantung untuk mencapai satu bikin produk baru. Kalau virtual rada susah juga sebenarnya. Karena apalagi mungkin kalau di luar negeri tapi bisa juga sebenarnya kalau virtual team ini. Nah, mungkin kalau kita itu functional team mungkin. Kalau nggak virtual team ya functional team antara itu. oke, boleh ya. Yang lain silahkan berpartisipasi. Yuk. Nah, kira-kira kalau teman-teman nih lebih condong, aku anaknya spesialis, spesialis tuh ingin menekuni satu hal aja atau generalis. Sedikit A, sedikit B, sedikit C, boleh diketik loh di kolom chat ya, teman-teman. Aku lebih generalis, aku spesialis gitu. Kalau generalis itu kan sedikit serba a little bit of everything, tapi cukup untuk apa namanya, untuk membuat pekerjaannya efektif gitu ya. Mana siapa nih? Oke, kalau Mas Pandu generalis, ini Mbak Haidar ya, Mbak Haidar Syafa ya, Haidar Syaifa Ilyasa ini Mas general. Haidar, Bu. Mas, maafkan, maafkan ya. Kalau ini Kizita Yosanda itu tim generalis, kemudian Rahel Tian tim generalis, Nabila generalis, Konan spesialis. Oke, yo boleh. Nah tadi ya, kalau spesialis itu nanti kalau di functional team itu akan happy tuh. Nah nanti kalau misalnya sudah mau masuk manajerial, teman-teman bisa belajar mengenai aspek-aspek ilmu lain. Jadi nanti kalau apa ya, mungkin teman-teman bisa cari sendiri ada I-shape person, ada T-shape, ada cone-shape. Nah, nanti bisa lihat tuh kalau spesialis itu namanya I-shape, kalau generalis itu ada I-shape-nya, ada T-shape mungkin atau cone-shape bahkan seperti itu ya. Oke. Baik. Kita akan lanjutkan. Nah, kemudian kita lihat, tadi kan kita udah ngomong macam-macam tim, tapi sebenarnya bagaimana sih tim ini terbentuk ya? Tim ini tuh terbentuk kalau berdasarkan Tuckman's model itu ada 4 tahapan pembentukan tim. Mungkin ada yang udah belajar ini Tuckman's model, tim development? Udah diajarin ya di kelas ya? Ada yang udah belajar atau belum nih? Ini udah pernah dengar belum? Hmm, For belum ada ya berarti. Mungkin belum ada. Oke, jadi cara kita membentuk tim itu biasanya tim itu mengalami sejumlah pergolakan dulu ya. Pertama, forming ya. Sesi forming itu tim pertama kali dibentuk, semua masih sopan. Hai, aku Alin, aku Indah, aku Arnes, aku Faisal gitu ya. Oh iya, tugas gua apa? Tugas gua apa? Masih sibuk untuk establishing our apa ya, our presence di dalam tim. Jadi kita masih masih mencoba menunjukkan, oh iya gue part of the team kok, oh iya lo di mana, lo di mana, oke oke, yuk 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 kerjain ini, yuk yuk semangat semangat gitu ya. Nah kemudian biasanya kalau misalnya tim ini memang untuk kan tadi ya bedanya tim sama grup, kalau tim kan ingin menghasilkan satu tujuan bersama ya, mulai deh ada storming. Storming itu mulai ada petir-petir di mana-mana, badai di mana-mana, mulai ada konflik, muncul perbedaan pendapat, ego, gaya kerja gitu ya. Oh, kalau kata gue bagusan gini. Ada yang mulai nunjukin,
wah gue yang mau ngelit nih, wah kok dia terus sih yang ngelit, kok dia sok sok paling leader sih, kok dia alpha banget sih gitu kan. Kemudian gaya kerjanya, ada yang gaya kerjanya eh yang satu pengennya penuh perencanaan, yang satu pengennya roro jonggrang ataupun apa sistem kebut semalam gitu ya. Nah, itu bisa saling apa membuat memicu konflik gitu di dalam tim. Nah, kuncinya di sini adalah gimana kita belajar berargumen dengan sehat tapi tetap respect gitu ya. Contohnya ini kalau misalnya teman-teman ngikutin grup band kan ada aja grup band udah lama, wah vokalisnya berantem sama pianisnya, oh Ahmad Dhani berantem sama Once dan seterusnya kayak gitu ya. Oh ya, nah gimana supaya rukun lagi? Kuncinya adalah belajar berargumen dengan sehat dan tetap respect. Nah, setelah kita punya sebuah ritme pembelajaran, oh gini caranya ngadepin dia, oh kayaknya ngadepin dia kita nego-nego sambil di warung aja nih kayak gitu ya. Barulah kita mencapai sebuah fase yang namanya norming, di mana tim itu sudah bisa menemukan ritme siapa ngerjain apa, gimana cara komunikasinya, gimana cara bikin keputusan. Oh kalau kita keputusan kayak cepet aja sih di Discord juga bisa langsung, tapi ada juga yang harus telepon deh telepon, ada juga yang harusnya ngumpul deh ngumpul gitu, ada juga yang harus apa bikin keputusannya kayak voting deh voting, ada juga yang aklamasi udah deh gue percaya sama leader gue, macem-macem gitu ya. Nanti di dalam tim itu ada fase norming tersebut. Baru setelah kita punya fase norming, masuklah ke fase performing gitu. Jadi kita udah punya ritmenya, baru kita bisa bagus nih kinerjanya. Oke, udah enak nih, udah terjadi adjustment, udah terjadi kalibrasi di antara satu sama lain. Semua anggota tim bisa memainkan perannya dengan baik gitu di dalam tim gitu, teman-teman. Ya. Oke, nah di sini saya mau share satu film nih. Ini kedengeran nggak kira? Suaranya tolong. Good morning, interns. Today the first of several challenges through which your team will show their merits. While internally dogfooding a new product, a number of Googlers reported a bug that is Through the code. Code, right? Code, right? Codes. So at the end of the day, we're looking to kind of break the password here, right? Maybe the answer's in the question. Maybe it's something with bug. Eureka! Bug like fly. The fly. Guys, we're looking for a bug, not a password. They're different things. Keep going with that human connection you have. Let's go positive. Let's not carry the radar. Stay positive. Stay positive. Go on fly, because that's where we're at. If we're flying it, we're right there. Fly, I like that. YOL. In this word scramble, it's life. For some reason, I can't get fly out of my mind, and now I'm going Lopez. Jennifer Lopez. Is it a fly girl? Superfly, popfly, excavation, earthquakes, California. That's it. Write that down. Do it. Do it. Where? You got it down, but Where? type it in. What am I You doing? do it. Please stop. No, we're working. No, we're working. Yeah, and that's a Sharpie, by the way, genius. That's my fault. Waste that. Look, guys, I'm sorry, but you're not helping. You're saying a lot of words really fast that mean nothing. Oke, menurut teman-teman itu ada di fase apa nih si timnya dari film barusan? Ada yang pernah nonton filmnya? Internship? Ini tiba-tiba Belum ada sih, Bu. belum. Jadi ceritanya Belum. ada dua Gen X atau ya Gen X yang masuk ke tim tech gitu ya, mereka nggak tahu apa-apa, terus jadi intern di situ, terus nimbrung. Tadi cukup bisa dipahami apa yang terjadi? Cukup bisa, Bu. Fase tersebut terdapat pada storming. Storming ya. Kenapa dibilang storming? Apa jadiannya tuh? Gimana sih? Apa yang Karena bikin? di situ kan mulai terdapat perbedaan pendapat ya, Bu, antara satu sama lain. Seperti itu, Bu. Dari pemahaman. Oke, jadi tadi beda pendapatnya kan si dua orang ini tuh tadi dia nggak ngerti ya, dia sebenarnya nggak ngerti harus ada bugs, makanya dia bilang oh mungkin ada lalernya kayak gitu kan, ada lebah, jadi dia nggak ngerti istilah-istilah tech gitu, jadi dia bukan orang tech yang dua ini, jadi dia sebenarnya mencoba berkontribusi gitu ya, jadi ini fase transisi sih antara forming
tapi dengan cepat masuk ke storming gitu ya. Teman-teman mungkin ada yang mau share di organisasi, di kelas, atau di timnya masing-masing, pernah nggak ngalamin fase-fase tadi? Misalnya, seberapa cepat sih dari norming ke storming? Dari kenalan ke berantem tuh berapa lama sih? Kan kadang jaim-jaim dulu, atau enggak Bu, pernah nih satu kejadian yang kita kenalan langsung berantem, langsung storming, tapi malah dari situ cepat misalnya. Boleh dong sharing? Ada yang mau share? Ayo silakan share. Dari Bandung mungkin, Purwokerto, Surabaya. Silakan share pengalamannya di BM, di Hima, atau di kelas ya. Kalau Ada? dulu sih saya ini di organisasi keagamaan dulu. Ya sampai sekarang mungkin ya, sampai sekarang ya seperti itu juga ada yang berbeda pendapat juga. Kemudian waktu itu saya mempersiapkan ini kepanitiaan Ramadan Festival waktu itu kan ada apa namanya perbedaan pendapat nanti Ramadan enaknya begini, Ramadan enaknya begitu ya kan. Kayak gitu. Dan kemudian juga ini apa namanya itu ya kita eh, sebaiknya apa nanti ada acara misalkan waktu itu ada buka puasa bersama kemudian ada eh, tarawih nanti siapa nanti begini-begini kita mengatur itu juga susah ya, gitu. Ya. Akhirnya gimana Mas? Biar nyampe ke fase norming. Dari norming, dari storm, dari berdebat, gimana? Apa yang terjadi sehingga akhirnya norming dan akhirnya kan jadi itu kejadian acaranya. Ya akhirnya kita ini aja kita sepakati bersama aja ini eh, untuk apa namanya berbuka puasa kita udah samakan aja menunya semuanya dan sebagainya gitu sampai ke dan seterusnya. Oke, thank you. Nah, biasanya teman, ketika dari fase storming mau ke norming, ada sosok-sosok yang cukup dominan. Baik itu nggak dominan tuh tidak harus ngomongnya kenceng ya, tapi akhirnya dengan influence-nya orang itu, influence-nya orang tersebut itu tim tuh jadi ngikut nih sama kata-katanya dia. Nah, di sini biasanya kelihatan tanda-tanda dari sudah muncul nih leader-leader di antara mereka gitu ya. Leadership itu menjadi penting. Kenapa? Karena kalau menurut Harvard Business Review, leadership itu adalah satu-satunya prediktor dari tim performance dan organizational health. Jadi kalau pengen organisasinya perform, organisasinya sehat, maka leadernya harus bagus, leadershipnya harus bagus. Jadi antara storming ke norming itu menjadi critical siapa yang akan take position as a leader karena kadang-kadang legitimate leadersnya tidak bisa menjalankan perannya gitu ya. Akhirnya muncullah informal leader. Nah, perlu kelapangan hati untuk bilang oh oke, kayaknya leader kita sebenarnya yang ini nih gitu. Nah, ini 4 key proses di dalam tim dynamics ketika tim itu sudah terbentuk apa aja sih yang proses yang terjadi di dalam tim dynamics itu satu, tim itu perlu clear communication, bukan sekedar ngomong, tapi pastikan orang paham dengan benar apa yang kita maksud. Kemudian dalam digital tim komunikasi itu biasanya lewat banyak hal dan mostly bukan face to face communication. Artinya di sini butuh clarity lebih karena tulisan itu multi tafsir. Kita sering banget ada pertengkaran cuman gara-gara WA gitu ya. Makanya tadi challenges dari digital team itu kita nggak bisa baca ekspresinya, nggak bisa dengar intonasinya. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya bercanda atau marah ya gitu ya. Nah, tipsnya gunakan one source of truth. Misalnya, oke, semua keputusan disimpannya di Notion atau di Trello atau dimanapun. Yang kedua, trust, fondasi kerjasama. Karena tanpa trust nanti orang-orang jadi micromanagement. Kadang-kadang kita nggak percaya teman kita bakal ngerjain, sini deh, gua aja yang ngerjain, lo nggak akan beres gitu ya. Nah, trust ini dibangunnya lewat komitmen kecil yang harus ditepati. Kalau janji waktu ya tepati, janji besok di deliver ya janjinya besok. Bukan janji besok, ntar gue bakal bikin Indonesia jaya. Enggak begitu. Bukan menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, dari yang kecil-kecil aja dulu gitu ya. Nah, contohnya mengerjakan tugas tepat waktu, mengakui kesalahan, membantu rekan kerja yang stuck. Nah, itu bagian bagaimana kita membangun trust gitu ya. Kemudian feedback and healthy conflict.
Jadi yang namanya tim yang bagus itu bukannya tanpa konflik ya, teman-teman ya. Justru konflik itu wajar ada, tapi konflik itu bagaimana kita handling konflik. Mungkin nanti diajarin ya, gimana cara handling konflik dengan baik. Jadi orang bisa beda pendapat, kemudian bisa ada feedback, tapi gimana menyelesaikan hal tersebut. Dan yang terakhir yang sekarang banyak sekali digaungkan adalah psychological safety. Psychological safety itu adalah kondisi di mana setiap orang merasa aman untuk bicara salah dan bertanya tanpa takut dipermalukan. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah belajar tentang psychological safety, mau share nggak apa sih psychological safety? Ada yang pernah nonton Total Project-nya Google mungkin? Ada yang pernah nonton tentang belajar atau baca tentang Aristoteles Project-nya Google? Karena disitulah pertama kali muncul yang disebut dengan istilah psychological safety. Ada yang mau share mungkin apa sih psychological safety? Karena kayaknya nih ya, kalau dari kacamata psychological safety, kuliah kita atau sesi kita hari ini nih belum mencapai psychological safety nih teman-teman. Karena teman-teman mungkin masih takut mau ngomong, masih takut mau mengajukan perbedaan pendapat, dan seterusnya. Nah ini saya ada satu film lagi. Bu Didin masih keburu nggak kalau saya muterin film lagi, Bu Didin? Aman kayaknya Bu Alin, mangga. Kan ya, sekedap. Oke, ini ada satu film. One of the biggest questions is how to build the perfect. And in fact, about 4 years ago, Big project called Project Aristotle, a huge data study to try and figure out how to build the perfect team at Google. Initially, their hypothesis was that the best teams are teams where you put people together who like each other, right? Maybe you need a good mix of extroverts and introverts. Maybe you need people who are friends away from the conference room. And so they looked at the data and they did experiments and they found that who was on a team actually didn't matter at all. They couldn't find any correlations between team membership and team success. So then they started looking at how a team interacts. And this is where suddenly everything became clear. Because what they found is that the people who are on a team matter much, much less than how those people interact. That you could have enemies on a team together, or you could have strangers or friends or people who don't get along, or all introverts or all extroverts. And as long as they treat each other a certain way, as long as there's a certain culture, then that team will gel. So as they started looking at these behaviors, what they found was that there were two in particular that mattered more than anything else. The first was called equality in conversational turn-taking. During a meeting or a set of meetings, if everyone speaks at roughly the same amount, then that team is much more likely to succeed. But just speaking isn't actually enough. The second characteristic that teams need in order to do well is called ostentatious listening. That basically, in addition to encouraging you to talk more, I, as a team leader or team member, have to show you that I'm listening by doing things like repeating what you just told me or closing my computer so I can make eye contact with you. If you have these two characteristics, conversational turn-taking and ostentatious listening, it creates what psychologists refer to as psychological safety. And psychological safety is shown as the single greatest correlate with a group's success. When a group feels like they are psychologically safe with each other, you unlock their best ideas, their ability to work together, their innovative capacities. Google's fundamental belief, as is true for many other companies, is that it's only when a team comes together that you actually get the best ideas out of each person and the best work at getting things done. Teman-teman, kalau tadi mendengarkan tentang psychological safety, apa dua prediktornya psychological safety? Apa dua penyebabnya, drivernya psychological safety apa? Dua drivernya psychological safety. Tadi ya, psychological safety adalah satu-satunya yang membuat satu-satunya prediktor yang membuat tim itu bisa perform. Yang membuat psychological safety terjadi adalah jika ada apa? Yang membuat psychological safety itu terjadi jika ada dua hal. Satu adalah semua orang punya waktu yang sama untuk bicara. Jadi kalau di kelas
itu 90 menit, isinya ada 90 orang, supaya ada psychological safety, satu orang ngomong deh 1 menit tanpa dipotong. Karena faktor keduanya adalah harus ada didengarkan dengan baik, bahkan eye contact-nya harus baik gitu ya. Makanya eye contact yang baik, kita merasa didengarkan dengan baik, itu sulit terjadi kalau timnya remote. Itu menjadi challenges besar gitu ya. Ini saya pernah ke salah satu startup gitu ya. Timnya ada Jakarta, Jambi, sama Malang gitu. Bahkan mereka di meja kerja masing-masing di satu tim itu, misalnya satu meja kerja panjang, itu pasang layar besar untuk terkoneksi sama teman-teman di Malang. Jakarta, Malang, Jambi itu terkoneksi lewat layar. Kenapa? Karena face to face communication is the best communication. Dan mereka harus lihat. Makanya daripada komunikasi lewat teks, lebih baik telepon. Daripada telepon, lebih baik video call. Daripada video call, ketemu jauh lebih baik. Teman-teman kalau nanti suatu saat mau negosiasi untuk deal project yang besar, nggak bisa teman-teman cuman dari lewat Zoom aja, nggak ada ceritanya bisa menang project gede. Kemarin saya nonton videonya Doni Apriliandi, beliau foundersnya Happy Five. Ada yang tahu Happy Five? Ya, dia beremail dengan Chief HR-nya Google. Dan yang disuruh oleh Chief HR-nya Google itu, lo kalau mau ketemu gue, lo minggu depan kesini, samperin saya. Waktunya cuma dikasih 1 minggu, kalau mau ketemu. Nggak ada ceritanya kita Zoom aja yuk, nggak ada. Even Google pun bilang, lo dateng kalau emang pengen sesuatu. Jadi negosiasi itu, kalau mau berhasil, nggak bisa teman-teman cuma Zoom aja. Ya, gitu ya teman-teman nanti. Jadi kita harus benar-benar memahami environment orang itu seperti apa. Nah, kalau teman-teman tidak terbiasa untuk berinteraksi di darat gitu ya, WFO gitu ya, akan sulit sekali gitu. Dilatih dari sekarang itu punya keterampilan bisa bisa bekerja sama di dunia maya, tapi juga punya keterampilan sosial. Kita punya kepekaan human apa ya? Human sensitivity gitu ya untuk berinteraksi sesama manusia gitu teman-teman ya. Oke, itu tadi tentang psychological safety. Ini adalah beberapa challenges di digital era, kompleksitas remote team tadi ya, karena banyak remote team sering salah paham. Kemudian information overloaded gitu ya, teman-teman dapat informasi dari mana-mana, WhatsApp ada, Discord, Notion, Google Docs, wah udah macam-macam sekarang ya. Orang sibuk tapi nggak produktif, bukannya kerja keras, tapi hari ini tuh bukan sekedar kerja keras tantangannya, tapi gimana biar kita bisa fokus. Terus ini menarik mengelola tim multi generasional, karena di video awal ini adalah satu era di mana kita semua itu untuk pertama kalinya bekerja bersama-sama 5 generasi loh. Boomers, Gen X, Millennial, Gen Z, Gen Alpha. Udah masuk ya Gen Alpha sebagian ya kayaknya ya, ada yang beberapa mungkin kalau yang dari SMK gitu ya. Nah gitu teman-teman. Jadi udah masuk belum ya? Belum ya? Kayaknya Boomers, Gen X, Millennials, Gen Z, mungkin 4 ya, 4 generation gitu. Kita bekerja bersama-sama. Dan teman-teman, jangan pernah punya pikiran skeptis terhadap cross generation. Dasar boomers loh. Guys, boomers itu yang punya perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang kalian tempat kalian nanti bekerja itu ya boomers yang punyanya. Kalau ownernya nggak happy ya kita mau apa gitu kan ya. Kemudian Gen X itu adalah leaders ya. So kita mesti alignment sama mereka. Nggak bisa dasar lu Gen X, dasar lu boomers, nggak bisa. Kita mesti belajar sesuatu dari mereka, mereka juga belajar sesuatu dari generasi yang lebih muda. Jadi kuncinya bukan salah-salahan, bukan merasa satu generasi lebih keren dari generasi yang lain, tapi gimana caranya generasi ini bisa kerja bareng-bareng gitu. Nanti kalau ada waktu, boleh nanti kapan-kapan saya share tentang cross generation, karena kayaknya hari ini nggak keburu. Ini saya sebenarnya udah siapin sih, tapi nanti aja. Jadi, nah itu tadi. Nah sekarang berarti kan tadi ya, ketika bicara mengenai leadership yang akan membantu kita bergerak dari storming ke norming, itu gimana leadership itu nggak selamanya tentang position tapi juga tentang influence gitu ya. Nah kita akan lihat bagaimana leadership itu terbentuk, salah satunya dari power yang dimiliki di dalam organisasi. Nah ini adalah source of power in organization. Ada 5 jenis
sumber power di organisasi. Orang tuh bisa punya power, punya legitimasi, punya kekuatan gitu ya di dalam organisasi. Pertama adalah legitimate power. Jadi kita memang memilih orang tersebut untuk jadi untuk memiliki kewenangan. Biasanya ini kalau kita melakukan pemilu, pemilihan ketua angkatan, ketua kelas, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, kita udah ngasih kepercayaan, ya udah memberikan mandat gitu ya sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, saya bersedia dipimpin oleh kamu dan saya percaya kamu akan kasih kebijakan yang baik untuk saya. Itu legitimate power. Kalau reward power itu kekuasaan di mana itu tuh karena orang ini membayar kita. Biasanya hubungannya antara owner sama workers, majikan sama bawahannya, antara perusahaan dengan karyawan. Lo kalau nggak ngikutin SOP company gue, ya udah dipecat aja gitu ya. Kalau misalnya dianggap nggak perform, ya udah nggak bisa naik gaji gitu ya. Itu reward power. Kemudian koersif itu kekuasaan yang didapatkan karena menimbulkan rasa takut gitu ya sama anggota timnya. Bisa jadi rasa takutnya ini dengan ancaman kekuatan fisik misalnya, bisa kalau zaman dahulu itu kan pemimpin-pemimpin itu ya orang yang paling jago berantemnya di medan laga gitu. Makanya kadang kalau kita nonton film-film zaman dahulu tuh orang-orang tuh suka bertarung di pasar gitu. Nanti yang paling kuat itu yang dianggap jadi pemimpin gitu ya. Expert ini adalah kekuasaan yang didasarkan pada pengetahuan, keahlian, dan kemampuan leader. Jadi kita akan percaya sama judgementnya dia dan kita patuh sama dia. Contoh expert leader ini misalnya dokter gitu ya. Kita ke dokter ya kita nurut aja nih, dikasih obat apa, disuruh berhenti makan apa, disuruh mulai olahraga, disuruh dirawat, disuruh bayar segini buat cek lab. Kita nurut-nurut aja karena dia punya power berdasarkan ekspertisnya dia gitu ya. Atau mungkin kita ke bengkel, nah itu bagian dari power yang didapat dari expert. Bu, ini kayaknya, atau Mbak, ini kayaknya harus ganti busi deh. Ini mestinya ini diganti, ininya mesti di spring balancing dan seterusnya. Kalau kita nggak punya ekspertisnya, kadang kita iya aja gitu kan sama oh iya deh, akhirnya kita kadang dimanipulasi oleh situasi tersebut. Kemudian referent power itu kekuasaan yang didapat karena karisma, kepribadian atau reputasi seorang leader. Nah ini walaupun dia nggak punya struktur, dia nggak kasih kita gaji, dia nggak mengancam kita, dia juga bukan expert, tapi dia mempengaruhi kita dengan sangat banyak. Ini yang dilakukan oleh para idol. Tiba-tiba siapa Lisa Blackpink pakai Labubu, dia bisa dalam tanda kutip mendrive market, orang semua beli Labubu dan Labubu harganya jadi jutaan gitu. Nah itu kan kegilaan-kegilaan yang disebabkan oleh power, bahkan referent power. Atau misalnya boykot apa gitu kan, ada seorang influencer misalnya yang bilang boykot siapa, atau kita cancel si artis A, artis B. Nah, itu adalah didapat karena karisma, kepribadian, atau reputasi dari orang tersebut. Jadi kita ngikutin ya, seolah-olah dia adalah leader kita gitu ya. Nah, ini power itu double edged sword, jadi ini pedang bermata dua. Kadang-kadang kita ngadepin situasi di mana di awal leader ini kayak bagus banget gitu ya, tapi di akhir mengecewakan. Nah, ini kan banyak tuh terjadi. Kita orang yang fenomena netizen di Indonesia nih ya, begitu ada pejabat baru muncul marah-marah gitu, wah ya ini clear nih orangnya sangat pro rakyat dan seterusnya, tapi ternyata di ujung terbukti korupsi, terbukti ini, terbukti itu, akhirnya kita kecewa lagi. Jadi kadang-kadang, atau misalnya dia bikin kebijakan ujungnya yang tidak menguntungkan rakyat, akhirnya rakyat marah lagi. Jadi power ini double edged sword gitu ya. Jadi gimana kita menggunakan power itu harus benar-benar dengan baik gitu. Nah, ini dampak dari penggunaan kekuasaan. Kalau digunakan dengan baik, ini jadi empowerment. Anggota tim merasa dipercaya dan berani ngambil keputusan. Kemudian orang-orangnya jadi engage. Engage itu artinya merasa terikat dan ingin memberikan lebih. Jadi engage itu bukan sekedar tapi ingin ngasih lebih. Kemudian muncul innovation, ide-ide baru muncul, ruang bicara. Karena apa? Karena ruang bicaranya semakin luas gitu. Kekuasaan yang sehat menghidupkan tim, bukan menakut-nakuti mereka. Tapi kalau kita abusif, kadang-kadang kita, kan lu kan udah pilih gue jadi ketua angkatan, ketua himpunan, ketua yang lain gitu. Ini malah dipakai untuk menekan, bukannya membimbing. Ini akan menciptakan fear culture, orang jadi takut, kemudian tim juga akan kehilangan semangat dan loyalitas gitu, teman-teman.
Kemudian nih ya, ketika power digunakan untuk kontrol, orang tuh bakal berhenti berpikir ya udah deh, sami nawa apa nah aja deh, lu bilang apa gue ikutin gitu ya. Tapi kalau digunakan untuk memberdayakan orang, orang tuh mulai tumbuh, mulai kasih ide, dan kita sebagai leader jadi nggak terlalu capek. Nah, selain berdasarkan power yang legitimate, kita juga bisa mempengaruhi orang pakai influence. Nah, ini influence taktik itu ada rational persuasion, meyakinkan dengan logika dan data. Kemudian ini kalau misalnya teman-teman jualannya jualan barang apa jualan sesuatu, jualan itu bukan jualan di toko gitu ya, bukan ya, artinya menjual ide gitu ya. Wah, dengan membeli produk ini atau dengan menggunakan teknologi ini kita akan menjadi lebih cepat sekian menit, akan menjadi lebih aman atau menjadi lebih produktif dan seterusnya. Nah, itu pakai logika dan data. Tapi hari ini kalau teman-teman lihat yang namanya branding justru meninggalkan rational persuasion karena pembeli itu sangat irasional gitu ya. Jadi justru kalau bicara branding orang masuknya ke inspirational appeal, bagaimana menggerakkan orang lewat visi dan emosi. Ini terbukti di mana orang bisa loyal banget sama produknya Apple, padahal secara logika data kalau disandingin technical speknya mungkin nggak sebanding gitu dengan harga yang harus dibayar. Kemudian influence taktik juga ada, yang ketiga adalah consultation, di mana melibatkan orang lain dalam keputusan. Jadi kita supaya kita bisa menginfluence orang tuh gimana menurut kamu, orang tuh merasa dirangkul gitu ya, padahal itu teknik kita menginfluence mereka. Kemudian kolaborasi, kita menawarkan bantuan untuk kompromi. Kalau kita ngebantuin mereka biasanya kita akan lebih didengar gitu, jadi kita lebih bisa menginfluence. Kalau personal appeal itu meminta bantuan berdasarkan hubungan personal. Bisa jadi hubungan personal, kadang-kadang hubungan kesamaan daerah gitu ya. Kita kan sama-sama anak rantau nih, ayolah bantuin gitu ya. Jadi ini adalah gimana influence taktik gitu ya. Hindari untuk memaksa, mengancam, memanipulasi maupun menjilat gitu teman-teman. Nah, jadi influence itu bukan soal memaksa, tapi membuat orang lain percaya dan mau ikut karena mereka merasa kita tuh kompeten, kita tuh peduli sama dia, kita juga punya tujuan yang jelas. Oke, kalau gitu aku ikut deh sama pendapatmu. Jadi tadi ya, untuk bisa menggerakkan tim, bisa jadi dengan power, tapi juga bisa jadi tanpa kita punya posisi, kalau kita punya teknik influence yang baik, itu juga kita bisa menggerakkan orang gitu. The true power is not in control, but in influence that empowers others. Gitu teman-teman, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Mohon maaf ya kalau lewat dari waktunya. Terima kasih. Iya, baik, luar biasa. Terima kasih ya, Bu Alien. Teman-teman semuanya boleh bertanya di kolom chat, atau ini udah ada beberapa yang masuk ke admin. Saya bacakan dulu izin yang di kolom chat ya, Bu Alien. Dari Aldi Syahputra. Aldi dari Surabaya apa Purwokerto atau Bandung? Mohon izin bertanya, Kakak, katanya Kak Alin nih. Menurut kakaknya dari sudut pandang di posisi sekarang ya, bagaimana tanggapan kakak jika terdapat case sebuah perusahaan yang memiliki berbagai peraturan yang sebenarnya melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun karyawan terjerat hitam di atas putih, padahal sebenarnya peraturan tersebut menghilangkan hak karyawan. Sekian, terima kasih. Sebenarnya ini pertanyaan industrial relation ya, Aldi Iya. Syahputra, tapi nggak apa-apa, Bu Alin mohon bantu jawab. Iya, kalau ini kan jelas ya sebenarnya melanggar hukum. Artinya perusahaannya sangat bisa dituntut. Tinggal sebenarnya yang problem adalah karyawan sendiri takut untuk speak up kan. Itu ya. Kejadian di lapangan karyawan takut banget untuk speak up karena tadi ya ada coercive power, ditakut-takutin. Apalagi dia ada reward power karena dia yang menggaji gitu ya. Jadi karyawannya ditakut-takutin terus. Nah, itu sebenarnya yang butuh bantuan pihak luar, baik itu LBH ataupun teman-teman praktisi industrial relation gitu sih. Jelas ini mah kezoliman ya kalau menurut saya gitu. Jadi memang harus diperjuangkan secara hukum. Cuma knowing our situation ya, kadang-kadang backingan itu kan bekerja ya, sehingga itu yang bikin orang-orang mundur teratur untuk berjuang sih gitu. Ya, mungkin saya berharap ada lahir pejuang-pejuang dari teman-teman yang hadir di pagi hari ini. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bu Alin. Ini ada dari Aisyah ya, dari Bisnis Digital Bandung nih. Ya. Mohon izin bertanya Kak, dari sudut pandang Kakak yang sudah
melihat banyak dinamika tim, bagaimana jika sebuah tim itu terjebak terlalu lama di dalam fase storming karena perbedaan karakter yang sangat kuat antar anggota. Misalnya ada yang biasa kerjanya tuh cepet gitu, tapi ada yang butuh waktu lama. Jadi kan muncul gesekan, perdebatan kecil setiap hari gitu. Dalam kondisi seperti itu, apakah lebih efektif dilakukan coaching individu atau restrukturisasi peran nih? Dan bagaimana cara menentukan kapan sih sebuah konflik tuh masih sehat dan kapan itu menjadi konflik yang menghambat kinerja tim. Demikian. Oh, ini kompleks sekali ya kejadiannya di mana setiap hari itu terjadi perdebatan yang tanpa akhir. Ini ya kalau saya pribadi Mbak saya cabut dah gitu. Tapi ya sebagai sebagai orang dewasa tentu kita tidak bisa cabut begitu aja ya. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa ini ada dysfunction of team gitu ya. Terutama mungkin leadershipnya tidak cukup kuat untuk bisa menyelesaikan situasi di tim tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa sih itu terjadi? Ini kan karena perbedaan karakter yang sangat kuat antar anggota. Katanya, mungkinkah suspeknya seperti itu? Balik lagi nih, ternyata kalau dari penelitian yang Aristotle Project, karakter itu nggak terlalu masalah. Cara kerja nggak terlalu masalah. As long as we give them equal airtime. Mungkin orang ada yang merasa tidak dikasih hak untuk bersuara. Jadi gimana bikin mekanisme supaya semua orang punya eh, hak bicara yang seimbang dan ketika dia bicara benar-benar didengarkan. Itu sih, yuk kita cobain aja itu. Nah, ada sekarang sebenarnya beberapa teknik yang bisa dicoba. Teman-teman mungkin pernah ada yang dengan liberating structure. Liberating structure itu ada websitenya ya. Itu teknik untuk memfasilitasi. Saya sering lakukan itu untuk memfasilitasi tim yang dominan. Kadang-kadang BOD itu ya, director tuh dominan semua. Semua pengen ngomong, semua orang hebat, semua orang pinter gitu ya. Saya pakai teknik liberating structure. Bapak Ibu silahkan bicara 1 orang 2 menit tapi tidak boleh diinterupsi, didengarkan saja. Semua orang punya. Kadang-kadang kalau misalnya ada yang introvert di antara mereka, saya suruh mereka tulis dulu, what is your idea? Atau apa pendapat Anda, apa POV Anda tentang hal ini? Semua punya tulisannya. Jadi nggak ada yang interupsi kalau tulisan. Nah, teknik-teknik seperti itu yang perlu dikuasai ketika kita mau membuat balance di dalam sebuah tim. Jadi equal airtime itu harus terjadi dulu. Nah, nanti kalau misalnya kita udah kasih equal airtime, tapi ternyata kemudian udah kita dengerin. Nah, kalau saya percaya gini teman-teman, manage the system, nurture the people. Kadang-kadang nggak bisa hanya bicara coaching orangnya aja. Sistemnya harus dibangun dulu. Tugas leader adalah membangun sistem. Teman-teman kalau mungkin ada yang pernah pergi ke luar negeri, ke Singapura, mungkin ke Jepang gitu ya, atau ke Australia, atau ke tempat-tempat yang sangat disiplin. Itu turun dari airport, orang Indonesia itu nyebrangnya di zebra cross, nggak ada yang berani buang sampah sembarangan gitu ya. Tertib banget orang Indonesia, nggak ada yang berani ngerokok, nggak ada yang berani, wah pokoknya tertib banget. Padahal nggak di briefing loh di airportnya, nanti kamu harus gini, enggak ya. Kenapa? Karena di sana ditegakkan sistemnya. Orang itu berlibur katakanlah seminggu di Jepang, nanti pulang lagi ke Indonesia nyebrangnya sembarangan lagi, buang sampah sembarangan lagi, kayak gitu. Padahal nggak ada briefing, tidak ada coaching gitu di airport. Tapi yang dilakukan adalah sistemnya dibuat. Ada hukum yang diberlakukan dengan tegas, kemudian ada penunjuknya. Oh iya, di sini ternyata larangan merokok jelas. Ada sanksinya jelas. Kemudian kalau mau buang sampah, tempat sampahnya disediain. Kadang-kadang kita sibuk ngotak-ngatik orangnya, tapi sistemnya nggak jalan. Reward punishment nggak jalan. Nah itu harus dibalance antara managing the system dan nurturing the people. Gitu sih teman-teman ya. Jadi nanti dilihat aja. Dan tentu kalau di dalam tim yang punya tujuan khusus itu ada timeline ya. Nah kita lihat nih memadai nggak timelinenya untuk melakukan apa tadi intervensi kayak tadi. Tapi kalau misalnya, waduh kelamaan Bu kalau kayak gitu, oke ya sudah kita reforming aja the team, bisa seperti itu. Baik, semoga sudah menjawab ya Aisyah ya. Ini Kak Alin ada pertanyaan yang masuk ke admin. Nanti jika mahasiswa nanti yang ada kemungkinan besar bekerja dalam tim global yang virtual, yang pastinya lintas zona waktu, itu ada tips-tips nggak dari Kak Alin atau prinsip apa sih yang paling penting
untuk dikuasai mahasiswa ini agar tetap produktif tapi juga sehat secara mental ya. Ini menarik. Productivity, mental health issue itu menjadi menarik. Gini teman-teman, ketika kita bertemu sama global team, itu pastikan kita punya expertise yang setara sama mereka. Jadi kalian harus ngasah pedang, kalau saya bilang gitu ya. Jadi orang ahli, jadi orang jagoan gitu. Karena tadi kalian mungkin ketika baru masuk belum dapat legitimate power tadi ya, belum ditunjuk tuh jadi leader apa-apa ya, belum naik tuh jadi atasan. Yang bisa kalian tunjukkan adalah gue jago nih, makanya lo dengerin gue karena gue jago nih, buktinya gue coding, gue terus komitmen, kalau janji sehari jadi sehari, janji seminggu jadi seminggu, nggak ada ngaret-ngaret itu ya teman-teman ya. Nah, bicara mengenai mental health issue, saya cuman pengen pesan gini teman-teman, kadang mental health issue ini menjadi hal yang daerah abu-abu. Saya mau cerita sedikit, mungkin nanti Bu Didin kalau relate bisa cerita ya. Teman-teman, sebelum usia 40 ya, teman-teman itu punya tenaga yang luar biasa, punya waktu luar biasa, apalagi kalau teman-teman belum berkeluarga. Itu waktunya kalian gaspol untuk cari ilmu, untuk ngasah pedang setajam-tajamnya. Nanti ketika masuk di fase almost 40 ya, itu yang namanya manusia itu dinamikanya berbeda. Makanya kalau dalam Islam ada doanya ya ternyata masuk usia 40 itu ya. Karena tantangannya beda teman-teman. Mungkin ada yang orang tua kita sudah tidak mensupport kita seperti dulu, bahkan kita yang harus supporting orang tua kita karena mereka berkurang kesehatannya dan seterusnya. Di usia 40 itu anak-anak kita sudah butuh biaya lebih besar. Di usia 40 kadang-kadang dulu pernikahan yang indah di usia 20-30 awal, mungkin ada yang sudah menghadapi pernikahan kedua gitu ya, dan seterusnya. Jadi psychological situation itu berat sekali di usia 40. Kalau teman-teman nggak ngumpulin bekal expertise nih dari usia 20, 30, usia 40 teman-teman goyang pasti. Makanya mental health itu jangan overrated kalau menurut saya ya. Stres itu sehat kok, sampai level tertentu aman kok, baik kok gitu ya. Yang tidak sehat itu kalau semuanya dibaperin, semuanya dibawa ditembak ke perasaan. Ingat ya teman-teman, kita masih punya otak, jadi nggak semuanya pakai rasa, ada yang harus dipikir, nggak dirasain gitu ya. Jadi balancing productivity tadi, kalau tenaganya masih ada, push productivity buat menunjukkan keahlian, komitmen, dan juga nambah ilmu terus gitu ya. Karena runway teman-teman tuh biasanya cuma di 40. Nanti 40 tuh kalian udah punya segudang pengalaman, segudang ilmu, ntar tinggal dimodifikasi aja. Jadi ketika ada turbulensi sedikit, teman-teman, oke, gue keluar kerja sebentar bisa jadi freelance. Gue keluar kerja sebentar bisa jadi trainer dulu. Misalnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi, tapi kalau orang nggak punya expertise, karena kebanyakan healing nih dari 20 sama 30-nya, expertise-nya nggak mantep di usia 40, wah itu gampangnya luar biasa nanti ya. Jadi please be very careful dengan isu mental health. Mental health ini nanti mungkin akan perlu ada sesinya, artinya ada dari sisi kitanya yang dari luar juga kita mesti tahu apa yang boleh masuk ke kepala kita, dikurasi gitu ya. Mana informasi yang masuk, mana informasi yang nggak usah masuk, kemudian mana yang harus dibawa ke hati, mana yang cukup di sini aja. Nah itu yang harus dilatih di antara kita. Kayaknya begitu ya, kurang lebih. Terima kasih. Siap, siap. Terima kasih Bu Alin. Ini masih bisa menerima pertanyaan lagi, Bu Alin? Boleh ya? Boleh. Boleh satu lagi kalau membolehkan ya. Bu Alin ini kan adik-adik kita ini sepertinya tidak terelakkan ya akan berada di dalam organisasi yang mendayagunakan AI ya. Kelihatannya bakal begitu ya. Mungkin pertanyaan tentang kalau mereka nanti jadi leader gitu ya dalam konteks leadership, bagaimana sih cara memastikan keputusan yang dibantu oleh AI itu tetap etis gitu ya, tidak ada bias, mengurangi bias dan juga akuntabel gitu. Apa sih tips dari Bu Alin ke mahasiswa saat ini? Menarik banget mengambil keputusan. Jadi kalau ini pandangan saya pribadi ya, karena kenapa? AI ini kan buat kita semua mungkin baru ya, ininya akses sebegitu besarnya gitu ya. Jadi sebenarnya kita semua, baik teman-teman yang mahasiswa, ibu bapak dosen, para praktisi di industri, itu semua adjustment-nya sama nih teman-teman ya terhadap AI ini. Jadi
AI ini kalau dibilang computer is bicycle for the mind, kalau kata Steve Jobs gitu ya. Nah, kalau kata saya lupa kemarin siapa yang bilang, AI itu adalah forklift for the mind. Jadi sebenarnya meremove sebagian beban kognitif kita agar bisa dikerjakan sama AI. Tapi when it comes to decision making itu tidak boleh sama AI. Itu adalah fully accountability kita. Jadi betul banget Bu Didin, ketika bikin decision making itu kan bukan sekedar benar salah ya, bukan sekedar untung rugi, tapi ada benar salah, ada baik buruk, ada hati nurani yang berperan di situ. Makanya interaksi dengan manusia itu harus diasah. Dan bekerja di kantor, kuliah di kampus, ketemu sama orang, itu adalah bagaimana kita mengasah humanity kita sehingga kita ketika ngambil keputusan itu apa namanya terasa gitu. Oh iya ya ini ternyata nggak bisa kayak gitu. Karena kalau ngomong di layar aja mah kita nggak tahu background cerita di belakangnya seperti apa. Tapi ketika kita ketemu, oh ternyata anaknya punya masalah di rumah atau dia ada cacat fisik atau yang seterusnya, kan kita punya empati jadinya ya, gitu ya Bu Didin ya. Jadi kayaknya tadi ya jangan sampai kita terlena oleh isu-isu cari tempat kerja WFH, padahal WFH terlalu lama itu tidak mendewasakan sih kalau menurut para praktisi HC gitu Bu. Hmm. Ya, terima kasih Bu Alin. Mohon maaf ini masih ada satu lagi pertanyaan ya. Eh, ini, bagaimana sih Bu Alin cara membangun trust ya dan mengurangi miskomunikasi pada tim yang hibrid atau virtual gitu? Hmm. Membangun trust dan mengurangi miskom pada tim hibrid dan virtual. Mungkin mengurangi miskom dulu nih ya. Ini pengalaman banget di sepanjang COVID ya. Ada beberapa hal memang. Pertama, itu tadi membuat sebuah ritual komunikasi rutin, misalnya lewat daily meeting, itu bisa ya. Jadi kita punya checking point sama tim kita, apa yang sudah dikerjakan 24 jam yang lalu, apa yang mau saya kerjakan 24 jam mendatang, support apa yang saya butuh dari teman-teman, nah itu ada checking point-nya. Kemudian ada monitoring board, misalnya di Trello atau di ClickUp atau dimanapun gitu ya, ada monitoring board-nya. Habis gitu bagaimanapun perlu ada, zaman COVID kita sering banget ya Bu ya, kita makan bareng yuk tapi di Zoom gitu ya, kan lucu ya, tapi itu adalah upaya kita menyambung koneksi. Nah jadi bagaimana menjaga komunikasi di situ, kemudian mengurangi miskomunikasi, karena miskomunikasi itu rentan sekali memang terjadi tadi itu Bu. Jadi kalau pengalaman dari tim-tim tech ya yang kita sempat bantu gitu, akhirnya mereka memang face to face communication ujungnya. Jadi nggak ada nih Zoom close apa kameranya ditutup gitu, nggak boleh ya, semuanya dibuka ya kameranya. Kenapa? Karena kan kita pengen dapat presence-nya orang-orang, makanya dipasangin TV kayak gitu ya buat ngeliatin "Nih, teman-teman yang di Malang gitu, kadang bisa bercanda-bercanda gitu. Dan kalau memang dimungkinkan ya ketemu sih sesekali gitu sih Bu, tetap ada gathering. Kemarin juga ada satu tag yang dia bahkan 4 hari kerja dalam 1 minggu, tapi uh, kemudian juga full WF, nggak hybrid ya. Dulu sebelum 2023 kayaknya. Kemudian tapi dia tetap ada employee gatheringnya itu 1 tahun mungkin 2 kali mereka tetap harus ketemu. Walaupun sekarang tech company udah sedikit banget sih yang WFH ya, setahu saya. Kalau mengizinkan WFH, Iya. ini pengennya yang nyari yang gajinya jangan terlalu gede, biasanya gitu. Jadi Oh gitu. ya, karena kan misalnya UMR mana kan beda-beda ya. Jadi dia cari di tempat yang murah aja gitu, Bu. Jadi sebenarnya teman-teman jangan terlalu happy dulu dengan WFH karena boleh jadi value teman-teman tidak terlalu dianggap besar gitu sih. Oke. Ini ternyata masih ada lagi pertanyaan Bu Alin. Nggak apa-apa ya. Soalnya sayang kesempatan emasnya. Ini dari Rameza Elia Prastio. Iya. Kak bertanya, menurut sudut pandang kakak, gimana sih cara membangun tim digital yang kreatif dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan teknologi yang cepat banget ya? Serta bagaimana tips membangun trust, kepercayaan antar anggota tim
Biasanya apa sih tantangan utama yang sering muncul serta komitmen apa yang diberikan untuk tim digital nih, Kak Alin, spesifiknya? Spesifik ya. Ini apalagi kreatif ya. Kreativitas itu kalau teman-teman membaca atau ikut training-training yang design thinking, beliefnya kan kreativitas itu bukan given ya, tapi sesuatu yang bisa dipelajari gitu. Yang kedua, kreativitas itu harus within constraint, jadi harus ada disiplin. Kadang-kadang kita kasih tugas, ya udah pokoknya lakukan ini, buat ini dalam waktu 5 menit. Nah, itu kreativitas muncul aja sih kalau ada constraint waktu, ada constraint budget, ada constraint jarak dan seterusnya ya. Jadi harus dilatih untuk bekerja within constraint. Jadi terlalu banyak facility, terlalu banyak uh, privilege itu malah tidak mengasah kreativitas sebenarnya gitu ya. Kemudian adaptif terhadap perubahan perkembangan teknologi, membangun kepercayaan ya tadi ya, building trust-nya ya. Nah iya itu tadi teman-teman kalau mau building trust itu kuncinya komunikasi. Jadi komunikasinya harus intens dan bukan sekedar dari WhatsApp. Kalau saya sebisa mungkin ketika teman-teman close coordination gitu ya, mau bekerja bersama, mau forming tim dengan baik gitu ya, komunikasinya dialihkan dari teks sebisa mungkin face to face. Kemudian kalau nggak bisa video call, grup video call boleh. Jadi memang mau nggak mau trustnya dari situ. Habis itu tadi udah disebutkan bahwa salah satunya adalah dengan melibatkan orang gitu kan, melibatkan orang dalam pengambilan keputusan. Gitu. Nanti sebenarnya Baik, sih tapi panjangnya. ini ya. Eh, ini terakhir banget ya teman-teman pertanyaannya ya. Nanti Enggak. mungkin kita bisa ini lagi dengan Bu Alin karena ternyata banyak banget pertanyaannya. Ini terakhir banget dari Nabila ya, Nabila Nurfarida dari Telkom University Bandung. Izin bertanya Kak, jika dalam sebuah tim mayoritas anggotanya itu tetap pasif meskipun sudah dilakukan berbagai upaya seperti beri motivasi, reward, pembagian tugas juga udah jelas, kesempatan bicara. Akhirnya leader menjadi sangat dominan dan harus mengarahkan segala hal. Pendekatan apa lagi yang harus dilakukan? Apa yang paling tepat untuk mengatasi kondisi tersebut agar anggota lebih berani, aktif, dan tidak bergantung? Terima kasih. Oke, nah ini perlu ditanya, apakah ini kasus hanya satu orang saja? Kalau satu orang saja dia bisa di coaching, tapi kalau majority dari anggota timnya kayak gitu, mungkin leadernya yang harus di coaching, gitu sih Bu. Jadi kan berarti pendekatan leader yang kurang cocoknya. Tapi kalau cuma satu anggota timnya perlu di coaching, karena mau tidak mau sebenarnya banyak orang pinter tapi punya limit belief yang salah, mungkin ada pengasuhan, mungkin ada trauma gitu ya. Jadi ada ketakutan itu yang menahan dia gitu untuk mengeluarkan gitu. Kan perlu coaching atau bahkan kalau serious problem perlu ke ranah konseling gitu sih. Oke, semoga terjawab ya, Nabila ya. Eh, Alhamdulillah nih luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Alin dan pengalaman yang begitu kaya ya. Eh, Teman-teman semuanya dari sesi kita pagi ini kita belajar ya bahwa tim digital yang kuat itu dibangun dengan trust, komunikasi yang jelas, tadi ada psychological safety ya, dan kemampuan beradaptasi, baik ketika bekerja dengan manusia atau mungkin nanti bekerja dengan AI sebagai teammate baru gitu ya. Semoga menjadi bekal berharga nih buat teman-teman future leaders S1 Bisnis Digital untuk membangun karir, ya, membangun kepemimpinan nanti di mungkin perusahaannya, startupnya sendiri gitu ya, atau di perusahaan yang sudah ada. Pengennya lanjut terus ya. Insya Allah kita berharap di back series selanjutnya Bu Alin bisa hadir kembali ya. Atau bahkan di acara-acara onsite kita. Selanjutnya kami persilakan Ibu Kaprodi, Bu Dr. Vita, Nurvita Trianasari, untuk melakukan penyerahan sertifikat apresiasi sebagai token of gratitude dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Bu Alin kepada Bu Vita, maka dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Alin, luar biasa ya insight yang diberikan. Terlampir sertifikat dari prodi kami. Semoga berkenan Bu Alin. Terima Terima kasih. kasih Bu, dengan ini kehormatan untuk saya Bu.
Baik. Terima kasih banget loh ya, Teh Alin. Saya manggilnya Teh Bu Vita. Eh, Iya betul. Iya, iya. Dan kepada seluruh peserta jangan lupa ya resumenya. Terima kasih atas semua perhatian dan partisipasinya yang sudah aktif. Konan, hai Konan, salam kenal. Ya, Makasih salam banget ya kenal. udah Terima kasih. aktif. Terima kasih, Miss. Iya, Semangatnya luar biasa, Konan. Ya, iya, semoga kita bisa ketemu ya Iya, ya. mahasiswa TLU National Campus ya Ya, sampai semuanya. jumpa Terima juga di kasih Surabaya banyak ya. atas perhatian dan partisipasinya. Insya Allah. Sampai jumpa di sesi di back series 6 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Alin, Bu Didin, rekan-rekan dan adik-adik dari TUP dan TUS. Makasih. Saya izin live, mari. Assalamualaikum. Makasih Teh. Welcome to the School of Economics and Business at Telkom University, a leading center for education in economics and business, seamlessly integrated with digital technology.